Anak yang kita antarkan di sini bukan kita berlepas tangan. Codiok lah, bongak lah. Kan ada gurunya di sekolah rumah. Iya, Bu? Begitu prinsip kita, Bu. Bu. Ibu-ibu majelis taklim kajian komite TK Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang Allah titipkan kepada kita, bisa saja anak itu membawa kita ke surga Allah. Terkadang anak yang dianugerahkan Allah kepada kita bisa membawa kita kepada neraka Allah. Ustaz, dia tak punya anak, Ustaz. Kan ada guru tak punya anak, kan? Ada guru tak punya anak. Jangan bilang tak punya anak, Bu. Nah, kalau saya ceramah berdiri, Bu. Boleh, Bu? Nah, tengok di YouTube Ambo, Bu. Ambo ceramah, mungkin komen. Ikut sodo cuna. Wajah Jawa sodo, Pak. Nah, ibu sekolah, ibu komite, ibu-ibu wali murid TK Al-Muttaqin Kemantan, jangan kita kecewa. Umpamanya guru tak punya anak. Anak yang kita didik itu, Bu, dapat mengalir pahalanya. Ada namanya anak biologis, ada anak tarbiyah yang dididik, mengalir pahalanya, Bu. Bahkan guru-guru TK inilah yang pertama kali mungkin memperkenalkan huruf hijab. Guru SD nama aja. Kalau kini kan SD, apa nih baca nih? Ibu, dulu kami tidak ada pakai TK, langsung guru SD kelas 1 dulu menjadi TK. Kalau kini kan, alhamdulillah lah, besar pengorbanan dan perjuangan guru-guru TK Al-Muttaqin, ya, mencerdaskan generasi bangsa, generasi ibu-ibu wali murid. Alhamdulillah. Mengalir, Ustaz dia nak punya anak, Ustaz. Anak didik awak tu mengalir pahalanya. Setiap dia salat mengalir sama gurunya. Betul tak? Mengalir pahalanya. Makanya kita mendidik itu dengan ikhlas. Ustaz tak sabar, jika misik Ustaz. Keriyo kan? Ngaku ya dah. Betul Ustaz. Anak guru psikolog. Iya, Bu. Pulang. Lah murid lah sakit, wali murid pun membayar kredit pulau. Iya, apa nak kredit Bu? Pulang. Apa kredit Jo? Anak aku di SD. Terkadang kredit Jo. Iya, Bu. Ibu kami semua ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang kita antarkan di sini bukan kita berlepas tangan. Codiok lah, bongak lah. Kan ada gurunya di sekolah rumah. Iya, Bu? Begitu prinsip kita, Bu. Bu, ibu guru sini. Jangan kita berpikir kayak gitu. Akan sudah sekolah, codiok orang tergantung guru lah. Kalau codiok anak awak, siapa yang bisa beli uang? Siapa maknya? Siapa ya? Iya. Tapi kalau anak kita blobon, bongak, nakal, siapa gurunya? Iya, Bu. Pandai macam kalau pintar anaknya juara prestasi yang dibilang orang tuanya guru mengelus dada ya, tapi ikhlas ya. Tapi kalau anaknya itu bandel, bahkan sekolah disalahkannya, bacawi-cawi emak itu dia jadi sekolah.
Iya bu. Ada contohnya. Oh bulan. Terkadang bila gurunya dilemparkan ke sekolah. Nah, jangan bu. Wali murid TK Al-Muttaqin dan para majelis guru ini adalah partner. Itu partner ya. Apa? Teman kerja tim. Iya tak? Apa namanya? Partner. Kerjasama. Rekan. Ya tak? Konco. Apa namanya? Mandan dalam mendidik dan membina anak kita. Kalau tidak ada kerjasama yang baik antara wali murid dengan majelis guru, mungkin anak kita datang ke sekolah aduh di Cimotore. Apa bu? Nek mandi atau brosur atau nak mandi kan? Nak mandi yang penting bahasa le yo. Karena guru ambil kok ngomong Cimato sekolah ini. Harus kerjasama. Majelis guru mengingatkan wali santri, wali muridnya. Kita masuk jam 7 berapa? Jam 8 ya. Tentu kita persiapkan orang tua anaknya mandi, sarapan pagi, ya bu. Nah ini berapa orang anaknya? Satu ya. Di sini, di sana? Tiga, satu. Yang saya tanyakan anak ibu berapa? Bilangnya anaknya satu. Tapi 4 mah di sini 1, di sana 3. Nah ibu-ibu komite yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak ini ada disebut Allah sebagai zina. Berhias. Enggak zina berzina ya, zina. Sebagai perhiasan. Kenapa disebut anak itu sebagai perhiasan? Kita bangga, kita merasa bahagia, senang kalau punya anak. Ada anak orang seperti anak kita. Apa kata Nabi? Laisa minna man lam yarham saghirana wa wukira kabirana. Tidak termasuk umatku, umat kami kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang tua. Walaupun kita wali murid lebih tua dari guru anak kita, tapi tetap pula kita hargai. Begitu juga sebaliknya, walaupun wali murid kita itu lebih mudah dari kita, tentu kita sayang. Apa contoh sayangnya kita kepada wali murid kita? Ketika ada masalah anak didik kita di sekolah, kita konsultasi sama wali murid. Kenapa anak tidak fokus? Ya enggak? Dipanggil orang tuanya. Oh mungkin di rumah sering kena marah. Ya enggak? Oh, sering tak kena marah anak di rumah? Kita bilang anak bowo anggo. Kalau anak awak anak bowo, amanya aman. Ada yang bilang. Begitu juga guru di sekolah, jangan ada kata-kata bowo, nakal, setan. Kalau anak muridnya setan, berarti gurunya guru setan. Jangan pernah kayak gitu. Tapi kalau kita anak nakal itu biasa bu, ya apa kita ucap astagfirullahaladzim, botwagono lah anak murid ibu kok, botwagono anak ama, iya enggak? Pernah menghadapi anak yang nakal kan? Sering. Diomelin, dibapok, dipinggu. Oh. Mana pernah? Dulu pernah. Jangan ya bu, apalagi anak nih masih kecil ya. Jangan ditiru. Apa sih ya? Dipici, dicubit ya, dipicit.
Asuhan orang bincang dulu bahasa Indonesia komandan. Nah, anak adalah perhiasan. Kalau dapat anak kita tidak sekedar perhiasan, ya, tidak sekedar perhiasan, tapi menyejukkan mata kita, menyejukkan mata, menyejukkan hati. Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang soleh solehah. Di doa yang lain, Rabbi habli min ladunka rahmah zurriyatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami seorang anak yang soleh solehah, zurriyatan yang elok, engkaulah maha mendengar sekalian doa. Bahkan kita dulu berdoa sebelum ibu-ibu punya suami, apa doa kita? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, beri kami pasangan. Ada bede ibu apa? Panggil aku ke abang. Ya yang bebek. Abang saya. Si abang ya. Ibu panggil apa? Saya nak abang. Abang. Ikut cucu si batana. Cucu. Ibu panggil apa kayak nak abang? Papa. Panggil Mas tuh. Dia panggil apa? Panggil Mas. Abang. Nah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah aku suami yang baik dan berikanlah kami ya Allah qurrata a'yun, anak yang menyejukkan hati dan menyejukkan pandangan. Datang anak murid awak ke sekolah dari jauh sojo tiawak dia dah. Ye lupa mai. Pulang ke rumah anak murid awak tadi merasa hilang awak. Dia rindu kayaknya. Tapi kalau cilaka apa mai ya, Bu? Allah pulang nih, Allah nih tensi awak le. Lah pulang ke rumah. Nah, yuk kita ulang amma. Bang Kiji nama le. Ya, Bu. Apa jihinnya? Apa, Bu? Ibu tua mana, Bu? Mau jawab? Abang kok ajamin ya, jual minang. Nah, ibu-ibu, ketika anak kita pulang dari TK ke rumah, soju hati awak. Itulah qurrata a'yun, merindukan. Rindu awak ke anak awak tu. Pulangnya soju hati awak, soju mata maneko. Kenapa begitu? Mungkin di sekolah Al-Muttaqin, TK Al-Muttaqin ini dididik bagaimana berakhlak. Betapa banyak orang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, namun akhlak belum tentu ada. Nah, makanya kita tanamkan ketika masuk kelas, kan salamnya, Bu. Ya, salam. Di rumah deh yang mana awak kawannya. Hah? Minta titi. Oh, bila minta piti aja yang menyanam kami Ustaz. Kalau nak minta piti nomor cium jalan pasal merayu Ustaz. Enak. Kan di sekolah TK ini majelis gurunya mengajarkan adab dan akhlak. Itu pertama kali, Bu. Bukan ilmu ya, tapi adab dan akhlak. Bagaimana akhlak dengan orang tua, bagaimana adab dengan orang yang lebih tua dari dia. Ini salam, menegur sapa, ya kan? Kan ada kan salam, sapa, senyum. Nah, itu dipraktekkan. Ikutlah wali murid ngantarkan anak membutuh ini. Aduh, ini raswapo. Aduh, sekolah. Ada sikon, aduh. Atau begitu juga gurunya. Oh, sini kenapa? Kurang muridnya dalam dengan ada ikut, salah paham.
salah paham pula lagi ya. Nah, ibu-ibu majelis kajian komite yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anak ini bisa menjadi ujian, fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah di sini bukan fitnah menceritakan orang, tak, ujian. Terkadang kita diuji keimanan kita dengan anak kita, ramainya, iya enggak? Main ke-enyo, taswa-swa, taswa-swanya. Kadang-kadang kalau bujuk itu tak jumpa sekolah. Dia nak sekolah lah, menti sekolahnya nak awak cekor kan? Anak ketek. Biasanya bukan aku rajin, saya suruh nak lupa ya. Apa ni anak sekolah maknya? Suruh ini sekolah, suruh ibunya sekolah ya. Anak ujian. Anak didik kita juga ujian bagi diri kita selaku guru. Diuji kesabaran kita. Kadang-kadang awak menau atau ngomongnya apa ngomong apa? Geram kita kan. Kadang-kadang awak nyak mencubi awak. Ya dah. Kono awak kekerasan terhadap anak ya. Berbahaya pula. Terkadang orang tua terlalu sensitif. Anak tak boleh kena bohong sekete. Ma, kami sekolah ni kalau bohong ni guru tu. Iya, dicubi orang Kalau ama-ama orang guru cakap, dia boleh guru ngaji yo, umi, ustaz-ustazah di musola. Pulang ke rumah menangi, dia apa menangi? Dilocu ibu ya, ustaz, tambah. Awak anti yang nakal. Kalau bini yang mak ini macam mana? Tapi piti yang mak kau, pisau dulu. Mana anak kencot dia? Utak amaknya piti. Ikut pandai mengaji kalau dia buat dia buya di musola nusa. Siko apa nama musola kan? Atau nungguan saya? Kena dipukul ustaz tu lah. Kalau nak ini apa ni? Kau piti udah. Ini ke udah. Tak, nak awak ni cubit dia ibu. Siang orang, tapi sebenarnya lah piti kau ni. Sodo piti, isu bini jual. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kalau tas apa seketek tak apa. Ada murid kan ada marah sikit. Tapi jangan terlalu sensitif. Tak kan mungkin guru tu ngomel-ngomel. Tak. Kalau tak ada, berarti guru kan hino dia mereng dia menghubungi aja macam enak. Ada juga orang tua tak boleh ditelepon. Soalnya menelpon bupati pada menelpon orang tua. Ada tak bu? Tak bisa dikomunikasi sedikit aja. Di luar jangkauan tawi aja. Enak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para majelis guru, ibu komite. Yang keempat, anak ini ada yang menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu, kata Allah, aduan sebagai musuh bagi kalian. Fahzaruhum, berhati-hatilah terhadap anak. Terkadang di sekolah ini dididik dengan baik, iya enggak? Tapi di rumah kawan anak awak tu suka bacawi, suka yang tak nak baca. Tu soalnya dia sekolah bacawi kena orang. Itu yang diajar di sekolah agama TK. Membayar sekolah mahal. Bapak pergi sekolah itu, impaknya berapa? 80-nya anak dan TK. Uswah kuna bahkan 350 TK habis. Nak ti ai sekolah aku ti ai sekolah tak? Bapak pintar. Nak ti ai 350 dia bukan lo. Aku 80 kredit mulu.
Mau kau nak codi anak awak kan kredit pun codi. Nah, alhamdulillah sudah siko kan nak kredit itu. Alhamdulillah kami seketik Allah. Pintar alhamdulillah. Nya di mana anak sekolah seriusnya orang tua dan anak. Kok di muka baru sekolah kalau serius enggak dicoba. Alhamdulillah waktu di kampung awak ada TK sih Bu. Mungkin salah satu TK yang ada di pinggir jalan Profesor Murjamin TK itu. Ada TK lain Bu. Walaupun ada TK terkenal ada di pinggir jalan besar. TK Muhammadiyah ke dalam, TK Ummu Khadijah ke dalam semua. Inilah salah satu TK ya, yang berada di pinggir jalan nasional, Jalan Jokowi. Nah, ibu-ibu majelis komite yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendidikan anak kita tergantung kepada kita selaku ibu, selaku orang tua. Akankah anak kita seperti kita bodohnya atau lebih pintar dari kita? Kok dapat awak biarlah mak bongak yo asal waam pintar. Biarlah amak bongak asal si gadia mak corotio. Iya dah. Nah, ikut tak. Jadi baca juga hadis Nabi, hadis itu tak salah. Tapi disalahgunakan ni uang. Aku ni dongan ni omaknya pengen pengajian. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru nikmatallahi alaikum. Lihat-lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan engkau terlalu melihat ke kelimponan motorwai supaya kalian mensyukuri nikmat Allah. Buat hadisnya susah susah pada awak. Tapi konsep itu tidak bisa dipakai untuk dalam pendidikan. Jadi salah lo perlu anak TK bapu yang disebut boleh berapa? 30 anak TK nilai anak awak nomor 28. Kita tengok nilai deh 28 ranking. Tak apa yang ada 30 pada awak boleh. Boleh Bu. Dipakai hadis Nabi tadi yang hadis itu tak salah. Cuma salah gagal paham memahami hadis. Waam bongat nak, tapi ada bongat pada orang yang 30. Menghibur hati jadi gitu. Tak boleh gitu Bu. Tapi diberi support. Insya-Allah. Nah, sekarang masih 28, besok 20 ke atas. Besok bongat orang yo. Aduh, bongat pada orang lagi. Tidak boleh kayak gitu Bu. Sama kini nyu mawa aku ni laki. Mana lu bersih mare lo dah dia odek cu masih anu lo dah pernah bawa cu. Boleh. Kalau yang mencontoh ke yang baik, jangan ke yang buruk. Enak. Tak punya nak mak siang tua Al-Mubarak tak mandi pergi sekolah mak. Tapi ada orang sekali nak mandi, baru tahu nak mandi. Gitu. Nampak ada orang punya busuk kasai aja, tak mandi di sekolah, si baru semuko itu tak punya mak siapa, tak punya nak. Mubarak cara mandi Bu. Saya sekali ini nak mandi Bu. Ada opornya mandi. Lodah, kotor, yang sesuatu yang tak bagus jangan dicontoh. Nah. Ibu-ibu majelis guru, TK Al-Mutakin, wali murid TK, ibu komite, ibu sekolah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanggung jawab pendidikan terletak di pundak orang tua. Sedangkan guru ini adalah partner. Ya. Membantu bojonya. Ya, Bu, walaupun membantu tapi azab Bu. Ya. Walaupun sebagai partner ibu di rumah, tapi capek juga ya. Kita ikhlaskanlah membayar SPP. Anggaplah SPP itu impak. Kalau impak insya Allah ringan untuk membayar. Tapi kalau itu anggap utang, kewajiban,
berat rasanya, tapi anggaplah infak. TK Al-Mutakin ini Bu, kan ada juga ada Islamnya ya kan? Ada pakai ibadah kan? Kalau ada TK cik joget-joget aja, joget tunggu bisa mah di rumahnya. Ya benar. Di sini ada membaca juz 30, ya kan, juz 30, juz amma, ayat pendek, doa. Ada TK Bu, cuma makan logu joget itu ya. Siku kan mantap. Ada kajiannya, ada praktek ibadahnya, ada sholatnya Bu, ada membaca Al-Quran. Pokok lengkap lah, sama dengan pondok pesantren, cuma tidak diasramakan aja. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mendidik anak kita? Yang pertama, mendidik anak kita ini ibu-ibu adalah keteladanan orang tua. Kalau orang tuanya pencarut, anaknya pasti pencarut. Karena anak umur 5-6 tahun ini rekamannya kuat. Sama kita dulu di waktu MDA. Kenapa waktu MDA, pelajaran MDA sampai sekarang ingat terus. Tapi pelajaran SD, SMP, SMA, apalagi kuliah, tak tahu. Tapi yang diajarkan oleh guru kita hafal tuh. Iya nak? Doa masuk masjid, Allahumma tahdi abwaba. Sampai mati pada de apa? De dosuawa waktu kepe udah adoro. Cuma kalau di kuliah masuk telinga kanan, kalau telinga kiri, tidak error untuk awakku. Nah, keteladanan. Teladan Bu. Ya, kalau kita tak teladan, ya, orang tua tak akan memberi contoh yang baik bagi anaknya. Begitu juga guru di sekolah tidak juga memberi contoh yang baik. Yang dicontoh di guru, jadi ibu guru. Begitu juga di rumah. Kalau orang tuanya lembut, insya Allah anaknya menjadi lembut. Tapi ada kalanya kita keras Bu. Jangan lembut melulu pula. Anak salah, tidak boleh. Kalau anak kita salah, kasih hukuman. Kalau anak kita berbuat pelanggaran, kasih sanksi. Contoh, enak, tidak mau sholat dah, tidak amat baik binti kalau tidak berjajan dah. Kalau males sekolah, tidak mampu berliburan sudah. Gitu. Ikutlah, anak datang lebih aja dah. Jangan Bu. Ada orang tua ketika anaknya makan dengan tangan kiri, dia biarkan. Boleh Bu? Jangan, karena di sekolah sudah diajarkan kul biyamik, makan dengan tangan kanan. Nyubuya, asal makan dia laguya. Jangan ada kata-kata seperti itu, asal konyang makan biada. Nabi Muhammad mengajarkan Hasan Husain kecil makan dengan tangan makan dengan baca baca bismillah dan diambil dengan tangan nampaknya sepele, tapi itu keteladanan orang tua mendidiknya di rumah. Kalau orang tuanya suka cokak-cokak sama bini, laki bos bantai dengan bini, macam mana trauma. Kalau dia cokak awak yang bini awak, laki awak kan mau laju kadai awak. Jangan nemu mayo deh. Kau cokak mulu ya kan? Dan sampai ikut tak dapat anak. Kalau bapak kau ni kalau ini kalau ini mana anak tu? Tak ada contoh khutbah. Ya, atau guru sama guru si bantah dan pernah murid. Kena cokak guru sama guru dan pernah murid. Hormat nak murid sama dia. Nak ada hormat tak? Guru aja tu nak guru kencing berlari, guru kencing berdiri, murid kencing berlari jangan kayak gitu ya. Di rumah orang tuanya tak cokak-cokak dan berkelahi, begitu juga gurunya damai ya.
Tapi kalau cuma cokak ni ibu kan, jadi di sekolah di mula lah, bola bang awak ka noi dan kan sekoyok, ngapo cokak perlu aja lain nampak dan awak sama awak. Kalau di situ lainnya bau namanya. Ibu-ibu, yang kedua, bagaimana kita mendidik anak? Berikan nasihat dan bimbingan. Ya nak, nampak anak awak umare ke sekolah. Wak tanya dia, oh yong, oh di, oh nak, oh tong jual mak, ni mah tong jual, oh mau jual mak, nak mau sekolah. Gitu ya? Beri bimbingan nasihat. Itu mak guru suku mak. Tapi jangan ditelan langsung. Iyo kau ni bonang sama mak datang ke guru. Kan itu kan kebanyakan orang tua itu suku menyelansang bukan langsangnya. Apanya langsang apa? Melabrak guru. Bu, ibu tiba mengikan ada nianya. Asiko dah ada wajah-wajah siko, wajah-wajah kena elo semua. Wajah suruh, dah ada wajah sangar mana. Pernah ada orang tua kan langsung melabrak guru. Langsung dimakan mentah-mentah apa yang disuruh anak ini. Dia anak kecil kok ada yang pandai menutur atau enggak? Ini pandai menutur dari ayam menutur dulu. Semua anak kecil tak bisa dia berbohong. Ya tak? Tapi ketika adalah informasi dari anak kita kepada kita, jangan telan langsung, apalagi tunggu. Ya tak? Itu anak awal wajib. Sampai itu aja langsung tengok cross check dulu tabayun. Tabayunnya apa maksud tabayun? Klarifikasi. Nah kalau elok ke sekolah tak langsung labrak orang tidak pandai maju banti maju kacau kan bisa dulu. Ya. Begitu juga murid kita nampak dia malas tak semangat dipanggil jangan di depan. Anak-anak dipanggil ke ruangnya. Kalau di sekolah BK kan, di mana waktu itu, dan itu bobo nabi lolo, kan? Kalau nabi lolo, ayat tahu sebantai yang mengadai dari lolo kami, itu kan perlu kan? Yang ketiga, bagaimana kita mendidik anak kita, yaitu berkisah dan bercerita. Ya, berkisah dan bercerita. Ceritakan, kisahkan sejarah Nabi, sejarah sahabat, gitu. Kalau lo kan baru mendongeng, dongeng itu produk, tapi disenangi dengan kisah-kisah para sahabat, kisah Nabi. Walaupun ibu di sampingnya baca buku, ya enggak? Tapi sebelum dia tidur bacakanlah sejarah Nabi, ya enggak? Di mana Nabi berjuang. Tahu dia, ya, atau sejarah Bang Pinang, Riau, Kampar. Anaknya ada yang suka mendengar cerita tak? Ada kan? Padahal cerita itu di belakang, tapi dia mau juga mendengarnya. Apalagi cerita ini dari Al-Quran dan hadis Nabi. Begitu juga di sekolah. Ya kan? Sesekali bisa juga nontonnya, nonton sejarah Nabi kan ada filmnya kan? Ya. Itu juga sejarah diputarkan film sejarah Nabi Muhammad, ya itu juga Nabi Isa, Nabi lah, sahabat, ya yang baik-baik lah. Ini tidak ada nenek-nenek 4 minggu yang telah lewat joget TikTok dulu yang diboleh. Ani kampar dulu, karena mukonya lah kali ibarat ladang pocah-pocah muko. Tak loke boda anak malu boda minum kuno. Joget-joget bukan mungkin ini Allah lebih ikut. Enak neno. Yang salah yang menunggunya lagi lo. Enak. Mungkin ini tuh bikun. Mungkin yang menunggu itu yang gilo. Gilo anak cucu. Apanya wajah nenek dia lah tua, tapi selera nenek masih muda. Kacau. Gitu juga bu gurunya ya, para majelis guru gitu juga kan, jaga pakaiannya. Minta di sekolah ibu guru tuh, ya nak di sekolah ibu guru tuh bajunya sopan. Abi pulang sekolah pakai Hawaii leh.
Enak. Enak, Bu. Tapi sikon enggak ada, Bu. Nah, di sikon enggak ada ya. Pakai Hawaii, Bu. Jangan, Bu. Nah, karena anak tuh menengok. Oh, bu guru ini rumah rapi juga. Di sekolah rapi. Ini enggak. Di sekolah lupa kita jumpa di jalan. Ini tidak. Bu guru tuh enggak. Nah, nih minimal kan kalau tidak bisa persis kayak di sekolah hampir sama lah ya. Nah, yang keempat, bagaimana kita mendidik anak? Yang keempat adalah menerapkan lingkungan yang baik, pembiasaan yang baik. Kita petakan, Bu, siapa kawan anak kita. Oh, anak kita nih sudah mulai nakal, berarti lingkungannya kurang baik. Apa kata Nabi? Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yuqatil. Agama seseorang terlihat kepada siapa dia berteman. Kalau berkawan anak awak dengan uang yang melindunginya, insya Allah percikan minyak akan dia dapatkan. Berkawan anak kita dengan orang yang pandai besi, minimal musuhnya ya pembakaran besi tadi. Berkawan anak awak yang bawa contoh bawa lo anak awak ya dah. Kok tengok di sekolah ibu guru gitu juga, kok anak ini sudah nakal ya, dulu bagus sekarang kok nakal. Oh, ini temannya, bukan anak ini yang dicari, yang sumber tuh yang dicari. Apa masalahnya kok anak itu berubah? Begitu juga ibu di rumah, di sekolah elok nih, bertanya ke guru, elok nih Bu. Ya, cuma malaikat, nih, ibu di rumah cuma hantu. Ternyata kawannya di komplek perumahan itu yang merusaknya. Iya nak, tuh solang lu sekolah ya, tahu sekolah tuh sekarang Bu. Kalau yang guru sekolah, bacawi anak di rumah, siapa guru? Nakal anak di rumah itu ya jauh di sekolah. Iya kan? Jujur lah Bu. Iya lah. Hah? Tapi kalau elok pandai anaknya sholat, pegang masuk di ibu ya kan? Bisa anak ibu sholat sama ayah yang sedih. Iya, anak dia itu kamu. Tapi kalau yang buruk-buruk langsung sekolah, guru, siapa kamu sekolah? Sudah kurikulum nih, ya Allah, ini berbahaya Bu. Tapi kita kerjasama, angkatlah kita partnernya Bu. Orang tua dengan majelis guru adalah partner. Teamwork yang tim kerja yang bagus. Jadi anggap awak musuh, tapi anggaplah bersaudara. Kunu ikhwatullah, kunu ikhwana fi ibadillah. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Yang kelima, bagaimana kita mendidik anak kita baik di rumah atau di sekolah, manfaatkan waktu luang dengan sebaik mungkin. Ya, terkadang kan guru ini ada juga yang terlambat datang. Nak murid sungguh copet datang. Ibu-ibu wali murid kita masuk di neraka ya, karena terlambat ya. Ternyata ibu gurunya ke 8.15 datangnya. Agak juga bagus kayak gitu. Kalau kita masuknya jam 8, jangan antar anak jam 8 Bu. Terlambat. Minimal 15 menit, 10 menit akan masuk. Anak kita sudah ada di lokasi sekolah kita, di lingkungan sekolah. Ya, kalau anak kita terlambat, ada urusan kita telepon gurunya. Bu guru, kontak kami bocor. Agar ibu guru di sekolah dia senang hatinya. Tidak, atau gurunya yang kontanya yang bocor. Dikomunikasikan dengan kepala sekolah atau guru pikir hal itu. Nah, ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dorong anak untuk mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang manfaat dan positif. Didorong anak kita tuh memberi motivasi
agar menggunakan waktu yang luang ini untuk hal-hal yang positif. Di sini Bu, jam berapa istirahat kalau TKW? Maksudnya jam 8, istirahatnya berapa? Jam 10. Anda sholat duha Bu? Nah, besok kan sekali minggu duha, umpamanya Jumat. Jumat sebelum masuk lokal jam 8 bisa duha Bu. Kita sholat duha, itu waktu luang. Nah, boleh Bu. Walaupun tidak setiap hari, minimal sekali sepekan. Jumat. Iya mantap tuh ya, sholat duha dan bacaan sholatnya bagus. Yang terakhir ada. Pokok ada loh ya, dalam seminggu ada. Bukan kalau sudah terbiasa dengan sholat sunnah, sholat wajib tak payah. Ya nak, dari kecil. Kalau dari kecil kita ditanamkan yang baik-baik, ingat sampai tua. Tapi kalau dari kecil kita nakal, ya jangan berharap di masa tuanya akan baik. Yang keenam, bagaimana kita mendidik anak kita, beri support, motivasi dan sanjungan. Kalau anak kita tuh dia pintar, puji Bu. Kamu udah baik sekarang, kamu udah berhasil, kamu udah sukses, kamu ini. Kau dapat beri hadiah. Ya Bu. Mamanya anak kita dah hafal dia amma yatasaalun anaba. Mungkin kita bawa dia ke Pekanbaru, diberi ya. Diberi dia motivasi, reward, support. Ikut nak mama barik udah hafal anak mama untuk joma senyum dah mengutuk dah untuk ini sudah bangga iya nak kamu dah hafal bagus. Yuk kita pergi ke libur Pekanbaru. Nanti waktu pergi ke Pekanbaru kamu hafal amma yatasaalun dibaca gitu pun dah. Nak bangga anaknya hafal anak baru. Ini harus kita bangga. Yang ketujuh, ibu-ibu, jikalau ada anak kita melakukan pelanggaran, kesalahan, beri hukuman yang sepantasnya. Bukan tak boleh diberi hukum mana Bu. Nah TK boleh, umpamanya terlambat, anak usaha yang terlambat, pungut sampah 2 biji. Nah gitu, boleh Bu, tapi sesuai dengan kadar usianya. Ikut nak anak lu, tak boleh dah umat dia hukuman. Nak dia nak hukum lu malu. Isu dibukul, dibantai bang dulu. Diberi hukuman punishment, boleh Bu. Diberi punishment, hukuman kepada anak kita yang melakukan kesalahan. Ya tak? Umpamanya anak kita sembarang membuang sampah, baik di rumah atau di sekolah. Ayo aku, siapa yang membuang sampah? Anak-anakku pasti saya Umi, saya Ustazah, saya Bu Guru, saya Bunda. Sudah apa lagi? Langsung marah. Tepat buang sampah di situ. Anak turun. Ayo sini sampahnya. Ambil lagi. Gitu kan? Coba turun sopi. Tidak mau ngomongnya. Enak. Ayo, siapa yang ngaku tadi? Ayo, ambil lagi sampahnya, masuk ke kantong sampah. Nih, ibu-ibu, sebenarnya itu adalah bagaimana orang tua mendidik di rumah. Insya Allah seperti itu didikan di sekolah. Kalau kita didik, kita bercontoh orang tua yang baik kepada anak, insya Allah anak kita di sekolah akan mengikut peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah dan majelis guru. Sebaliknya, secantik apapun peraturan di sekolah dibikin, tapi kalau di rumah tidak ada disiplin, tidak ada peraturan dibikin oleh orang tuanya di rumah, anak tersebut akan melanggar segala peraturan. Itu dulu yang dapat disampaikan. Nah, kalau tak tidak pasti perlu kawalan melamun ceramah. Atau ada pertanyaan silakan. Boleh bertanya. Wajah ibu masuk di YouTube deh. Karena saya tadi sekolah tak bawa report, dibawanya bersatu mata kayak gini lagi. Wajah ibu nanti masuk di YouTube nanti malam. Ya, diedit dulu ya Bu. Ada yang bertanya Bu? Silakan.
Nah, boleh bertanya Bu, jangan marah. Jangan malu-malu bertanya. Apa Bu? Tanyalah. Ada yang ditanyakan? Ada itu santri-santri. Santri. Ampun, tidak mengguru ibu guru mah, dan tidak mengguru wali murid lah. Kota suami lalu beli awak di omong tentu beli ya. Maklum nih, kajian, teman kajian tentu menyinggungnya. Ya tak, ya Bu. Di sini di TK ini panggil bunda atau Ustaz Umi? Panggil bunda, bagus lah. Bunda tuh dekat hubungannya ya. Oke Bu, tanda bertanya. Pas, karena ibu-ibu sini pintar-pintar semuanya. Alhamdulillah ya. Mau malu kan bisa ditulis pertanyaannya kalau mau bertanya. Kalau tidak kita tutup kajian kita sampai saat ini, atau di waktu kita boleh berjumpa kembali. Bisa tengok di YouTube upload, buka YouTube dulu. Upload kajian-kajian yang lucu-lucu di situ, atau tonton videonya. Buka Ustaz Busri. Ada kawan silakan buka sekarang. Jangan lupa like and subscribe. Promosi ulur buat Ustaz Busri. Coba buka Bu. Ibu apa kan? Ini kredit bayu sekolah. Ada? Boleh kau pakai si Bu. Coba dibuka Bu, dapat? Ayo sini. Ustaz Busri. Ada dengar? Bagaimana caranya menghadapi wali murid yang cerewet atau yang suka banyak tuntutan, Tapi ya. protes. Iya. Mantap Bu. Pertanyaan kita koyar ya Bu. Nah ibu-ibu, bagaimana kita menghadapi wali murid yang cerewet? Ketika pendaftaran, karena itu ada wawancara. Ketika wawancara itu, ketahuan mana ibu yang cerewet, mana tidak. Iya enggak? Iya enggak Bu? Ketika dia cerewet, jangan diluluskan anaknya Bu. Selesai lah. Ya enggak? Subscribe dan Pertemuan mereka sudah subscribe. dikumpulkan wali murid itu kan lewat Zoom. Peraturan sekolah iko. Apa dia wali murid setuju, kan? Setuju, betul. Berjalan sekolah itu banyak protesnya. Itu. Ya, iko lah itu. Di mana ada kebaikan, di situ ada Abu Lahab. Di situ ada istri Abu Lahab. Itu Nabi ya. Di mana ada yang baik-baik, pasti ada situ Abu Lahab, Abu Janda. Memang Bu, di mana-mana sekolah tidak semuanya lulus. Walaupun sekolah itu gedungnya begitu aduhai besarnya, mewahnya, tetap ada yang namanya murid tadi, yang namanya ember. Payah nutri, muncung takau bisa nutri, muncung uang agak payah. Bu, ada orang tuh diam sekali baca itu, wah, melotui. Sudah subscribe Bu? Sudah subscribe kan? Sudah. Jadi subscribe-nya tonton rumah. Nah, ibu-ibu, memang ini namanya mulut kan, tapi kan namanya kritik itu boleh Bu. Kritik untuk membangun boleh, saran, tapi disampaikan lah dengan yang baik. Jangan baca itu lilu, ini rapi di situ. Rapi di situ oleh murid. Mereka lilu di situ. Aku di mana lagi aku? Makanya awak ketika ada rapat usulkan, jangan apa? Kalau tulis
Kalau nak bisa ibu ko bercito, sampai ke ibu ko. Tolonglah kak, ada pandai bercito orang menggigit. Enak. Sampai tinggal. Ikut tak? Lah sudah. Kok apa nama kok kusui? Lah sudah. Diuraikan. Kok kau lah dijadikan langsung kau kusui dia. Tapi kau mau. Berarti bu, ketika wawancara tadi tahu. Kan ada saatnya tertulis tes wawancara. Kebanyakan pesantren kayak gitu. Dibujuk dulu supaya tahu kupong ini. Ada rasa tidak lulus, tidak memenuhi syarat. Tapi banyak juga, nyubu ya, cerewet tapi banyak nyumbang duit. Aku kalau cerewet banyak nyumbang, aku yang parah cerewet tapi tidak ada sumbangsinya di sekolah dan aku kritik aja yo. Enak, atau elo ibu. Ketika ada tes tertulis dan tes wawancara wali murid. Di situ kita tahu, ini orang tuanya bisa dibina. Ini orang tuanya, insya Allah lah kalau sekali sebulan ini ada perjumpaan ya, nah asli gitu ya kan. Insya Allah dengan berjumpa selalu dengan wali murid, terbuka hatinya untuk berbagi. Ya bu, ada yang berbagi perasaan, curhatnya ke awal, ondek bu, ayah nak isi paket untuk chip tebodi ya bu. Mau sekolah ndak lah ini? Aku ya tio, umban napi abang awal ke dia. Boleh chip, boy yang buluk boleh ya. Boy buluk mata tak mau lolok, aku nak capek bungkam. Iya nak, mau sekolah 80.000. Coba ibu aja anak ibu di rumahnya, sajam aja lah. Saya tolong dah. Tolong dong Ustaz. Bangki emosi awak dari itu ya. Guru yang buat maju bangun ceramah-ceramah ngaji. Tak tahu nak rumah emosi wae. Boleh tu ya. Contoh TV. Ada mau aja leh. Parah di guru lagi guru TK, guru PAUD. Tak parah. Bunda, BO bundanya. Tak ada. Kami daring-daring itu petang itu. Kita enggak kenal main kan mampunya. Iya, pertama sekolahnya. Oke, betul. Ada yang lain bertanya? Silakan. Kalau tak kita tutup. Tonton aja nanti di rumah ya. Di YouTube Pusat Industri Al-Kampari. Kita minta maaf kepada ibu kepala sekolah, ibu ketua komite, majelis guru, wali murid. Percayakanlah kepada guru kita, sesuatu yang diajarkan oleh guru kita tidak ada yang salah. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Mungkin kesalahan itu datangnya dari kita sendiri karena kelalaian dan keteledoran kita mendidik anak kita di rumah. Kalau ada kritik saran dari wali murid, jangan itu dianggap racun, tapi adalah dianggap cambuk untuk kemaju. Kalau sudah kok, yes, sudah ngertos, kan sudah tu sudah. Kita pasu apa pampir sudah punya. Tapi kan namanya manusia kan tetap ada kritik dan saran. Tapi kritik saran ibu wali murid sampaikanlah dengan bijak dan sampaikanlah dengan pada tempat dan waktu yang tepat. Jangan sudah rapat sampai. Ibu, kalau tadi sudah sampai ke ibu lagi. Nah, kalau udah basi. Nah mungkin nama masak di matang kan. Itu dulu yang dapat disampaikan. Akhir kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kawas ke dia.